إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وقراباته وذريته والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى سيدي الشيخ عبد يزيد البستاني وإلى روح سيدي الشيخ أبي حامد بن محمد الغزالي وإلى سيدي الشيخ محمد بن عبد الكريم السلام المدار وإلى سيدي الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري وإلى سيدي الشيخ محمد زيدي بن عبد الغني بأن الله الكريم يتبشرك الرحمة والمغفرة بأن الله الكريم يرزقنا وأهل بيتنا وأولادنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والرضا والعناية والزيادة والبركة والصحة والعافية والسلامة والاستقامة وحسن الخاتمة بسر النبي وآل النبي له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدائرين في الدارين آمين. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat, hidayah serta inayah riayahnya kita masih diberi umur oleh Allah, kita masih diberi sihat oleh Allah, kita masih diberi taufik hidayah serta inayah riayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada saat ini di tempat yang mulia ini kita bersama-sama melaksanakan sembahyang subuh berjamaah. Kemudian kita duduk bersama dengan kita niatkan i'tikaf di dalam ini masjid. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja beriktikaf di dalam ini masjid sunat karena Allah Ta'ala. Kemudian kita niatkan pula kita duduk di dalam masjid dengan mengkaji, menelaah, menuntut serta menambah daripada ilmu agama. Salawat dan salam kita haturkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, zuriat-zuriat beliau, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirinul hadirat jamaah sekalian rahimakumullah. Dalam sebuah perkataan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu beliau berkata dalam satu perkataan beliau, "Ma min 'abdin illa wa yu'radu 'ala Allah ta'ala yawmal qiyamah fala tazulu qadamahu hatta yus'ala an 'arba'i khisal an jasadihi fima ablah wa an umrihi fima afna wa an ilmihi kaifa 'amila bihi wa an malihi min aina iktasaba wa aina anfaqa."
Kata Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, tiada dari seorang hamba kecuali nantinya didatangkan, di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, maka dia tidak akan melangkahkan akan kakinya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali ditanya tentang 4 perkara. Seorang hamba nantinya di hari kiamat dia akan dihadapkan di hadapan Allah, dan dia tidak akan melangkahkan akan kakinya kecuali ditanya tentang 4 perkara. Apa itu 4 perkara yang nantinya ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kata Muaz bin Jabal, an jasadihi fima abla, tentang batang tubuh kita, batang tubuh seorang hamba yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kamana dia menggunakan batang tubuh tersebut. Batang tubuh yang diberikan Allah berupa tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh, Allah yang memberikan. Tapi nantinya di hadapan Allah, Allah akan minta pertanggungjawaban terhadap itu anggota tubuh yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kamana kita menggunakan tangan, kamana kita menggunakan mata, kamana kita menggunakan kaki kita, semuanya akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah keterangan dalam surah Yasin, kita tidak akan dapat mendustakan apa yang dikerjakan oleh tangan. Kita tidak akan dapat mendustakan apa yang dikerjakan oleh kaki kita. Kita tidak dapat mendustakan apa yang dilihat oleh mata kita. Di hadapan Allah semuanya bersaksi dengan apa yang mereka perbuat. Muntung kita, seberapapun kita ingin mendustakan apa yang kita kerjakan, kata Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti di hari kiamat kami tutup muntung-muntung mereka, kami kunci muntung-muntung mereka, dan kami bikin bicara kaki-kaki dan tangan-tangan mereka dengan apa yang mereka berbuat di dalam dunia. Jadi apapun yang kita perbuat, baik tangan kita, baik kaki kita, apapun yang diperbuat dalam dunia, di akhirat kelak dia tidak akan dapat mendustakan apa yang mereka perbuat. Tangan di dalam dunia mungkin kita kalau mendustakan apa yang digawe tangan, muntung dapat mendustakan apa yang kita kerjakan dalam dunia, tapi ketika di dalam dunia, tapi ketika di akhirat, muntung Allah kunci, kada dapat berkata apapun. Nang berkata anggota kita sendiri bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam dunia mungkin kita kalau mendustakan apa yang kita kerjakan oleh kaki kita. Di dalam dunia mungkin kita masih jauh mendustakan apa yang kita kerjakan oleh tangan kita. Contoh umpamanya orang di kantor atau umpamanya kantor pembakar, mungkin tangan kalau mendustakan apa yang ditulis tidak sesuai dengan apa yang dikeluarkan. Orang ini ngarannya apa? SPG, surat pertanggungjawaban penggunaan dana desa umpamanya. Ini surat pertanggungjawaban. Nah, surat pertanggungjawaban di dunia mungkin kalau didustakan oleh tangan kita. Nah, tadinya nukar umpamanya
nukar ini harganya 100.000, kalau dibuat jadi 150.000. Ini gawian tangan. Nang tadinya nukar umpamanya barang ini 10.000, ditulis jadi 15.000. Gawian siapa? Gawian tangan. Muntung bepadah lah, kado bepadah dan mendustakan. Artinya ada berkulim. Artinya aku tetap nukar di 15.000, padahal itu kan 10.000 aja. Nah inilah gawian isbiji di dalam dunia. Surat pertanggungjawaban di dalam dunia atas penggunaan dana yang dipakai. Nah, isbiji di hadapan Allah ada kawa mendustakan. Surat pertanggungjawaban apa yang kita gunakan tangan batis di dalam dunia ada kawa mendustakan. Di dunia mungkin udah gawian rancak mendustakan isbiji. Surat pertanggungjawaban yang tadinya bepadah nukar 200.000 ditulis jadi 300.000. Amun kada kayak ini ya ujung. Nah pengarannya ini kelebihannya apa pengarannya? Jelas ini hukumnya haram. Hati-hati orang yang batuku mau unjuk mutak kusung. Amun tahu pajangan mutak kusung ini pajangan digunakan sagan berbuat maksiat. Sagan nama lebih tadi tahu aja. Mengerti aja kalau dia umpamanya nang si A boleh tukar nih, aku minta khusus ngerti aja kalau dia. Kita tahu ini pajangan membuat sesuai harga yang kita jual. Ini sekehendak yang menjual menulis. Berarti kita tahu bahwa itu gawian haram. Bila kita mau menunjuki muka tersebut, berarti kita membantu atas perbuatan maksiat. Man 'ana 'alal maksiat wa huwa maksiat. Orang yang membantu atas berbuat maksiat, maka itu orang dikatakan juga berbuat maksiat. Aku jangan lupa tadi aku mau nunjukin utak usul menara aja, tapi tak utak usul bisa kenapa? Haram umumnya. Makanya banyak itu tidak menerima nota usul. Kenapa? Tahu banyak digunakan, bukan ada baik. Apa artinya apa? Mau digunakan yang baik itu ada apa? Ada sesuai harganya ada apa-apa. Tapi bila sudah ada sesuai harga yang dibuat, berarti ada sesuai dengan isbiji surat pertanggungjawaban penggunaan barang tersebut. Nah kalau kita mendustakan dalam dunia, tapi di hadapan Allah kita ada kau mendustakan, ada kau berdusta atas apa yang kita berbuat. Nah ini banyak yang dicampur-campur. Nah tukar barang ini ujian tukar barang, kamu kadang kayak ini kada berujung kali, kada berujung. Nah padahal itu sudah melanggar. Satu. Yang kedua, kata Mu'az bin Jabal di hadapan Allah Subhanahu wa taala seorang hamba itu akan ditanya an umrihi fi ma'abna, tentang umur yang diberikan Allah, kemana menghabiskan itu umur. Allah memberikan umur kepada kita, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun. Sekarang Allah akan tanya, kemana menghabiskan umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia habiskan dalam perbuatan taat? Apakah dia habiskan di dalam berbuat yang sia-sia, apalagi berbuat maksiat? Ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini kada penting nang panjang umurnya, nang handapkah, sama akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Untung kita diberi Allah Taala umur yang panjang. Dalam sebuah hadis Rasulullah, tuba liman qala umruhu wa hasun amaluhu. Beruntung kata Rasulullah orang yang diberi umur yang panjang, kemudian bagus amal ibadahnya di dalam umur yang panjang, ini orang termasuk orang yang beruntung. Sebaliknya, orang diberi umur yang panjang tapi dia gunakan kepada perbuatan sia-sia, apalagi kepada berbuat maksiat, ini orang hanya orang yang merugi. Diberi kesempatan untuk beribadah tapi dia gunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah, a'malul ummati baina sittin wa sab'in
umur umatku itu antara 60-70. Jadi umur umat Rasulullah itu kan apakah ada panjang? Memang Rasulullah sudah mengatakan umur umatku itu antara 60-70. Itu pembatasannya. Oh ada yang lebih 80, syukur. Ini masih diberi kesempatan. Tapi bila sudah 60, maksud Rasulullah mengatakan bila sudah 60, sadar-sadar ini berpikir. Ini berpikir apa? Pul urusan akhirat ini dipikirkan lagi. Nah makanya apa? Pegawai negeri waya ini apa? Pensiunnya umur 60. Ini bila sudah umur 60, gawiannya itu ada produktif lagi. Ini pikiran akhirat lagi. Nah, masalah 60, 70, 80 umur itu kada jadi masalah. Intinya adalah kayak apa kita mengisi di dalam umur tersebut. 60 isinya apa? 50 isinya apa? Kada penting 50, 60, 70. Penting itu kayak apa kita mengisi di dalam umur yang diberikan Allah. Kenapa? Karena akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Orang-orang handap berarti kebaikannya ada banyak? Belum tentu. Imam Ghazali radhiyallahu anhu beliau berumur hanya 55 tahun. Imam Ghazali yang disebut dengan Qutbul Ulum, kutubnya ilmu, segala ilmu dipelajari oleh Imam Ghazali. Sampai-sampai ilmu sihir pun Imam Ghazali tahu. Jadi makanya beliau itu bergelar Qutbul Ulum, kutubnya ilmu apa aja ada dalam Imam Ghazali. Nah, Imam Ghazali hanya berumur 55 tahun. Anumnya. Tapi di dalam umur yang yang diberikan Allah penuh dengan kebaikan. Namun kita kehendaknya ada anak panjang umur, sihat, kalau beribadah, istiqamah di dalam ibadah. Itu sebenarnya manusia orang hendak. Tapi nama Allah menghendaki ada yang handap, ada yang panjang. Ada cerita dalam sebuah kitab yang disebut dengan kitab Mujarrab ad-Dairabi. Ada seorang orang yang soleh ketika berumur 70 tahun dalam keadaan sakit. Orang soleh tersebut menyangka dirinya ini kada sering meninggal. Tapi ketika itu orang soleh ini mengamalkan satu amaliyah, sehingga dia mengamalkan itu amaliyah, sehingga umurnya itu lewat pada 70 tahun, 80, 90 sampai 100 sampai 120 tahun. Akhirnya ada jadi aku mati lebih 70 tahun dia merupakan harapan bebangannya dari sampai umur 120 tahun bermimpi dengan Rasulullah SAW. Dalam mimpinya Rasulullah berkata terhadap itu orang soleh, wahai si A, apakah engkau tidak ingin berkumpul denganku? Apakah engkau tidak ingin bertemu denganku? Dijawab itu laki-laki, ya Rasulullah, ulun ingin berkumpul dengan sempian dan ulun ingin bertemu dengan sempian. Artinya jalannya apa? Ingin berkumpul dengan Rasulullah, maksud di sana adalah dia harus meninggal dunia dulu. Sekarang engkau, kata Rasulullah, belum lagi wafat, masih dalam dunia. Kalau engkau ingin berkumpul denganku, ikam ampi mengamalkan ini amalan. Jadi kada usah lagi baca amalan itu. Kenapa bila baca amalan itu kan baca mati dulu, lawas lagi mati. Bagus banget amalan ini.
karena ingin berkumpul dengan Rasulullah, karena ingin bertemu dengan Rasulullah, ambillah itu orang soleh. Bangun dari muridnya, mulai detik itu beliau akan mengamalkan itu amalan yang biasa diamalkan. Kada dia makan, kada lawas seminggu setelah kada mengamalkan itu amalia, Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut ruh itu orang soleh, meninggal dunia dalam umur 120 tahun. Kenapa amaliyahnya? Amaliyahnya adalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Siapa membaca imbah sembahyang subuh 7 kali, habis sembahyang asar atau habis sembahyang maghrib 7 kali, surah At-Taubah di akhir, kalau ada salah di akhir daripada surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ada daerah Jawa Timur, Pasuruan, ada seorang perempuan sekarang umurnya sudah mencapai 115 tahun. Ditanya orang, "Napa amalan sampian nih?" Amalan sidin kada lain, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum sampai habis. Itu aja kaliannya diberi Allah Ta'ala. Ini ayat kalau kita kisah keutamaan dan khasiatnya ini luar biasa. Ini luar biasa. Orang hendak perajaian ini juga amaliyahnya. Orang hendak jagau ini juga amaliyahnya. Orang hendak dekat dengan Allah supaya mendapatkan cintanya Allah, dapatkan cintanya Rasulullah, ini juga amaliyahnya. Dalam kitab Nasaihul Ibad, dalam sebuah kitabnya Imam Shibli dan Imam Mujahid, Imam Mujahid bermimpi dengan Rasulullah SAW. Di dalam mimpinya Imam Mujahid melihat Rasulullah, tapi ketika itu Rasulullah bersama siapa? Bersama Imam Shibli. Imam Shibli. Di dalam mimpinya Imam Shibli ini dicium oleh Rasulullah di mata hati sini, diragap oleh Rasulullah, kemudian dicium oleh Rasulullah. Kagum oleh Imam Mujahid terhadap Imam Shibli. Beliau hanya menuntun, beliau hanya melihat Imam Shibli diragap Rasulullah, Imam Shibli dicium oleh Rasulullah. Habis guring, siang hari langsung datangi rumah Imam Shibli, berilang ke rumah Imam Shibli. Habis datang ke rumah Imam Shibli, langsung meragap awak Imam Shibli, langsung mencium Imam Mujahid di terhadap kaningnya, di mata hatinya Imam Shibli. Bingung Imam Shibli, kenapa ikam datang meragap aku ini? Kenapa ikam datang mencium-cium aku? Uji Imam Mujahid, ulun malam tadi bermimpi dengan Rasulullah. Rasulullah di dalam mimpi ulun mencium sampian, meragap sampian. Dan ulun meragap sampian, mencium sampian, membakasi hadapan Rasulullah, membakasi ciumannya Rasulullah SAW. Sekarang ulun bertanya, napa amaliyah yang sampai diragap Rasulullah? Napa amaliyah yang sampai dicium Rasulullah? Dijawab oleh Imam Shibli, aku setiap habis sembahyang tidak pernah meninggalkan membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhir ayat, sampai habis ayat tadi. Dan aku, kata beliau, tidak pernah meninggalkan setiap habis sembahyang membaca sallallahu alaika ya Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Jadi sholawat awan laqad ja'akum tadi,
Itu salah satu amaliyahnya. Imam Shibli selalu bermimpi dicium, diragam oleh Rasulullah SAW. Amaliyahnya lah kerja. Salah satu keutamaan itu amaliyah. Bagi orang yang ketujuh amaliyah di ayat tersebut, suatu hari Allah akan memberitahu bila ingin hendak mati, Allah akan beritahu. Caranya kayak apa? Makanya Allah itu kadang berbuat zalim terhadap hamba. Allah itu kadang cabut-cabut dan hamba ini roh. Allah tuh mesti memberitahu, tapi terkadang kita hanya tidak tahu cirinya. Aduh mau Allah Ta'ala ya langsung cabut roh orang. Kadang pemadahan, kadang memberi tanda tuh. Ada Allah Ta'ala itu kadang zalim di burulun. Allah Ta'ala itu kadang zalim. Karena jadi si A ini mati berhaji dia pada hanya menjadi tahun basarnya langsung mati rambah. Artinya Allah Ta'ala kada zalim. Ciri itu mesti diberitahu oleh Allah. Tapi terkadang kita aja kada tahu di cirinya. Kita aja. Nah salah satu orang yang mengamalkan ini ayat, Allah akan beritahu cirinya. Cirinya apa? Inya kada hafal lagi membaca itu ayat. Makanya bila orang garing belah, orang garing itu bakat, bimbing dia baca ayat itu tuh. Bila ada kawa, ada lawas lagi dia bimbing membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum sampai habis. Bila kawa aja orang membaca laqad ja'akum di pagi hari membaca sekali aja, Allah akan beri aman dari kematian sampai sore hari. Allah akan matikan dia sampai sore hari. Bila dia sore hari ingin membaca laqad ja'akum sampai habis, Allah akan matikan dia sampai subuh hari. Sampai subuh ada Allah Ta'ala matikan. Ini bila kau hanya berusaha berucap membaca itu sampai kemarian Allah akan matikan. Jadi nang hanyar tadi Abah Ulun meninggal pas 9 Syawal. Jadi waktu garing karena sidin ini alhamdulillah tahabusan bi ibadillah, sidin selalu melazimi sembahyang berjamaah. Waktu garing ini tetap turun berjamaah. Jadi pas 9 Syawal Abah Ulun meninggal, ketika itu dalam keadaan sakit. Jadi waktu situ masihnya berucap. Jadi ucapan Ulun iringi baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Lancar situ membaca, tapi separuh aja. Separuh hujungnya ada lagi ucap sidin. Nah, itu ada lawas lagi nih. Ada lawas lagi. Jarak 4 jam setelah membaca tersebut meninggal dunia. Ada apa lagi? Al-Quran lancar banget. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Mulai bil mukminin tidak apa lagi sidin. Ada menyambung lagi. Nah, artinya apa? Itu ciri orang itu akan dicabut rohnya oleh Allah. Alhamdulillah. Mungkin karena beliau ketujuh melazimi sembahyang berjamaah, alhamdulillah meninggalnya hari Jumat dan meninggalnya nyaman banget, kayak guring. Artinya apa? Lain dari orang. Ada begini mata begini, muntung mengantuk. Jadi kada sarana digidik untuk pakan lagi mata, muntung kada sarana diikat lagi di muka. Kan bagaimana orang baru lah meninggal tuh, tangan ada di bakantuk, mata bakantuk, kayak orang guring. Padahal ini mau membaca. Mungkin alhamdulillah karena sidin mengamalkan salatu jamaah, ketujuh sembahyang berjamaah. Artinya maksud di sini bukan apa-apa, tapi kalimat laqad ja'akum itu bila pian ketujuh mengamalkan, Allah akan beritahu bila pian hendak mati, kita tidak bisa lagi membaca itu, ada hafal lagi biar dah lagi. Dan ini ulun membuktikan sudah kada seikung berdua dimandingin para rumah ulun. Nah anak bisa. Artinya waktu abah meninggal 3 hari sebelum meninggal, abah ini berucap, aku ini kada lawas lagi meninggal, bagi orang tadi kisah ulun tadi. Kan bagaimana dulu?
Jadi sini berucap kenapa tahu sini meninggal? Karena di sini aku ada hafal lagi baca akan diampuni ini. Merasa deh. Ada hafal lagi baca akan diutang nang sebelumnya hafal baca akan diampuni. Kenapa ini ada hafal lagi? Di sini apa meninggal? 3 hari dia berucap tuh meninggal dunia. Jadi bagus kita amalkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum sampai habis sembahyang subuh 7 kali, habis sembahyang asar atau sembahyang maghrib 7 kali. Insya Allah batang tubuh kita pun dipelihara oleh Allah daripada segala perbuatan jahat. Meskipun kisah khasiat yang lain itu luar biasa dia. Tapi kita mencari apa? Mencari ridhonya Allah, mencari cintanya Rasulullah SAW. Jadi umur itu bukan masalah angka panjangnya, tapi umur itu yang kayak kita mengisi di dalam umur yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Yang ketiga, wa an ilmihi kaifa amila bihi, tentang ilmu yang diberikan Allah kemana mengamalkan itu. Seseorang ketika mendapatkan ilmu, maka dia akan dituntut untuk mengamalkan itu ilmu, dan nantinya di hadapan Allah akan ditanya tentang ilmu tersebut. Apakah engkau mengamalkan dengan ilmu yang engkau dapat? Ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oleh Imam Ibn Ruslan dalam kitab Zubat, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'mala mu'azzabun min qabli 'abidil wasal. Orang yang berilmu, orang yang alim tidak mengamalkan dengan ilmunya, maka orang tersebut akan diazab nantinya di hari kiamat sebelum orang yang menyembah berhala. Ini orang yang mengetahui suatu ilmu, tapi dia tidak pernah mengamalkan itu ilmu. Ada pernah sekali-kali pernah yang mendengar tentang masalah sembahyang duha, tapi ada pernah sekali-kali sembahyang duha. Pernah yang mendengar tentang sembahyang apa? Sembahyang tahajud ini, tapi seumur hidup ada pernah sembahyang tahajud. Berarti dia tidak mengamalkan dengan ilmu yang dia dapat. Kata Imam Nawawi, mengamalkan ilmu itu cukup umpamanya dikatakan orang itu mengamalkan ilmu walaupun sekalinya sudah menggawi, maka dia akan dicatat termasuk orang yang mengamalkan itu ilmu. Ulun banyak tahu tentang sembahyang duha, walaupun sekali dia menggawe sembahyang duha, maka ulun dicatat sebagai orang yang pernah mengamalkan satu ilmu. Kamu kada pernah lalu tahu aja sembahyang ini, tahu aja ilmunya ini, tapi ada dipakai, kada pernah memakai itu ilmu, maka orang itu ngarannya tahu tapi tidak mengamalkan dengan apa yang dia ketahui. Ini dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Yang keempat, min aina iktasabah wa aina anfaqah. Seseorang akan ditanya tentang hartanya, wa an malihi, tentang hartanya, min aina iktasabah wa aina anfaqah, dari mana ia berusaha mendapatkan itu harta, kemudian ke mana ia mengamalkan itu harta. Ini ditanya di hadapan Allah. Dapat di mana dan kamu menggunakan itu harta. Semakin kita banyak memiliki harta, semakin lawas hisabnya di hadapan Allah. Makanya orang sufi itu terdiri masuk surga. Kenapa? Kebanyakan nabi itu. Makanya contohnya ada kali kita usaha ke akhirat. Kenapa aja orang sufi tambat masuk surga? Contohnya ada kali orang yang waktu banjir, berapa yang waktu banjir gandal tadi. Siapa yang paling untung lakas besi simpun? Orang yang ada banyak bisi harta, aku dia satu waktu aja bisi simpun buat nyala rumah. Kenapa? Bisi piring 5 buting, cangkir 5 buting, baju 10 lembar aja. Ada ngalih dari sini hilang hari ini banyak. Aku dituntungnya bisi simpun, subalah rumah sebulan gak dituntung bisi simpun. Kenapa? Kebanyakan yang disimpuni, kebanyakan bisi harta. Sehingga apa? Lambat untuk disimpun, ini menyimpuni ya, di hadapan Allah akan dihisab. Saat kita berisi harta akan dihisab oleh Allah. Untung kita ya dahulu jannah bighairi hisab.
masuk surga biaya dihisab lagi tanpa dihisab oleh Allah, untung-untung walaupun banyak diisi harta, karena kita menggawi sembahyang 5 waktu tepat waktu, artinya bagus menjaga memelihara 5 waktu, Allah akan masukkan ke surga tanpa hisab walaupun banyak harta tapi gak ada dihisab oleh Allah. Jadi harta yang kita miliki akan ditanya oleh Allah di mana mendapatkannya, kemana menggunakannya. Para ahli bijak berkata, an-nasu bil kasbi ala arba'a maratib. Manusia itu dalam berusaha itu ada 4 tingkatan. Nah, supaya kita jangan salah cara berusaha. Terkadang kita salah berusaha bukan dapat pahala tapi timbulnya jadi dosa. Kenapa? Karena keyakinan dalam hati kita salah, etikat dalam hati kita salah ketika kita berusaha. Nah, makanya orang berusaha itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, minhum man yara rizqa minallahi ta'ala wa minal kasbi wa huwa musyrikun. Orang yang memandang rezeki itu dari Allah, kemudian memandang rezeki itu dari usaha. Dua dipandangnya, dari Allah, dari usaha. Bahwa musyrikun, ini orang musyrik, ini orang syiriknya. Kenapa? Menduakan Allah. Allah hendak diduakan. Ini memandang rezeki itu dari Allah dan dari usaha. Ini orang syirik. Satu, jangan sampai kayaknya kita etika. Aku juga bila ada berusaha ada dapat duit, hati-hati mengucap. Usaha kan mengunjungi duit Allah kan. Hati-hati. Dan ketika kita berusaha, jangan sampai kita buat ini berniat. Artinya dia ini Allah yang memberi rezeki, kemudian dikarenakan usaha kita dapat rezeki. Ini syirik. Satu. Yang kedua, ada kelompok minhum man yara rizqa minallahi ta'ala wa la yadri a'ludihi 'amma fa huwa munafiqun syaqq. Orang yang memandang rezeki itu dari Allah, tapi dia kada tahu apakah Allah Ta'ala memberinya atau kada. Maka ini orang munafik yang ragu-ragu. Ini tahu bahwa Allah Ta'ala yang memberi rezeki, tapi ketika dia turun berusaha dapat rezeki, atau ketika turun berusaha Allah Ta'ala ini memberi rezeki, jangan aku kada. Padahal tahu rezeki itu Allah yang memberi. Kemudian ragu-ragu timbul dalam hati. Allah Ta'ala memberi aku kada. Ketika berusaha nih, payu kada dan aku kada. Ini ngarannya orang munafik nang ragu-ragu. Ini munafik orang ini. Yakin akan Allah Ta'ala yang memberi rezeki. Jangan ragu-ragu lagi. Masalah takarannya itu urusan Allah Ta'ala. Dua. Yang ketiga, man yara rizqa minallahi ta'ala wa la yu'addi haqqah wa ya'sillaha ta'ala fa huwa fasik. Orang yang memandang rezeki itu dari Allah, bujur aja pandangannya rezeki itu dari Allah. Tapi ini nampak ketika dapat rezeki wa la yu'addi haqqah, dia tidak menunaikan hak daripada itu harta, hak daripada rezeki yang diberi Allah. Dia tidak mengeluarkan terhadap itu harta zakat yang wajib. Jadi dikeluarkannya, bahkan wa ya'sillaha ta'ala, dia bawa itu harta berbuat maksiat kepada Allah. Hartanya ini dibawa ini maksiat kepada Allah, digunakannya kepada berbuat maksiat kepada Allah. Wa huwa fasikun, ini orang fasik. Ini orang fasik. Ini dapat rezeki, tahu rezeki ini dari Allah, tapi dia ada menunaikan kewajiban menunaikan zakat ketika sampai hartanya dengan nisab zakat. Kemudian bahkan hartanya digunakannya kepada berbuat maksiat kepada Allah. Ini orang fasik berusahanya ini. Berusaha terus. Nang bujur itu nang kayak apa? Nang keempat, man yara rizqa minallahi ta'ala wa yara kasba sababan wa akhraja haqqahu wa la ya'sillaha ta'ala li ajli kasbi wa huwa mu'minun mukhlisun. Yang keempat, orang yang memandang rezeki itu dari Allah,
Kemudian ini memandang usaha itu hanya sebab. Usaha itu sebab kadang memberi bekas. Dan dia mengeluarkan hak terhadap harta yang Allah beri, terhadap rezeki yang Allah beri, dan dia tidak berbuat maksiat kepada Allah dengan harta yang Allah beri. Inilah orang yang berusaha, yaitu orang yang mukmin mukhlis, orang yang beriman yang bersih daripada sifat syirik, sifat munafik, dan sifat fasik. Nah dari sini, jadi ketika berusaha, pandang rezeki itu dari Allah. Kemudian usaha kita hanya sebab. Orang ada berusaha mau dapat duit, mau banget. Paling beda caranya aja, Nah wah ini nak dicari orang, ini kalau bisa sebabkan. Anak ringkas, anak sugih instan. Kan berusaha anak sugih, walaupun itu kalimatnya mahayal. Hendak sugih tapi kita bercari itu hanya sebab yang mendatangkan rezeki itu Allah. Jadi ulun pernah sedikit ulun berkisah, dan ini terjadi dalam diri ulun. Ulun berhilang kepada satu guru daerah Banjarmasin, daerah Kaitangi, masuk ke dalam hutan hampir sapal, saya masuk ke dalam hutan. Berucap tuh si motor dia masuk dalam hutan, anak ketemu guru tadi dia hilang sama guru. Orangnya biasa aja, rumah dalam hutan. Ini kejadiannya kurang lebih 10 tahun lewat. Nah ketemu guru, sampai di rumah Sidin, dipersilahkan Sidin masuk. Nah lagi Sidin deh agar si guru lu hilang aja sudah kurang mempian, minta doa sempian. Jadi bukan di Yesidin itu hendaklah melihat kekuasaan Allah Ta'ala. Nah, jangan begitu. Namaran rezeki itu Allah memuliakan tinggi juga. Nah, itu hendaklah melihat Yesidin ini kantong baju, kantong dikeluarkan Sidin, kain di dalamnya. Nah, di Sidin ada, belum di hadapan paling semintir suruh jiratnya, sama di hadapan ini. Di sini di hati makan toko ada isinya. Ulun di hati, ulun huyung di hati. Kan ada juga. Bagi cing sidin setempat toko sidin ruang kantong nih. Kalau dibuka ruang kantong toko sidin, bagi cing sidin setempat. Nah, hari ribut di meja sidin. Apa sidin? Taruh kantong 100.000, 50.000, keluar 100.000, 50.000, bingung main ulun. Ulun ini. Sampai itu hampir 1 juta kurang lebih. Itu mau di sini 400 juta duitnya. Lihat itu di sini asli lah duitnya. Ya Pak, asli dulu nih. Inilah kekuasaan Allah Ta'ala. Berusaha lah, duduk warna aja lo kantor. Ada ini. Nah nanti cari pulang ya, nah ini wajah ini nih. Hendak instan jauh kantong ada duit. Maju nyamannya. Sebelum nyaman di sini sakit dulu. Nah, artinya apa? Aku di sini kada paruh lagi uang duit ini. Duit meliga lagi sih udah pakai. Jadi di higa sini itu ada gumbang bahari. Gumbang kan ganda gumbang bahari itu. Jam di sini. Hibah kawan duit di dalam gumbang. Aku di sini kan mau pakai duit aku calon ini. Nah dalam gumbang itu kan tak pakai duit di sini apalagi aku calon ini. Artinya orang ada berhadir lagi orang duit, sehingga duit yang datang. Disinilah kata Allah, wahai dunia, fahimi, berhadaplah engkau terhadap orang yang berhadapan aku. Wahai dunia, sibukkanlah itu orang yang selalu sibuk awan engkau. Artinya apa? Ketika orang asik dengan Allah, dia tidak memikirkan dunia yang mendatangi terhadap mereka. Tetapi ketika orang meninggalkan Allah, sibuk dengan dunia, maka kata Allah, pasgilhu, wahai dunia, sibukkan laginya, himatakan, sibukkan laginya. Makanya ada istilah orang yang sibuk dengan dunia berampi. Karena makin sibuknya, aku bila Tuhan hanya ampinya. Tuhan apa banget pun mencari.
itu Allah mengatakan fasbiru, simpakan lagi. Jadi orang tadi nak keluar duit, ngapa jurun amaliyahnya? Isi amaliyahnya ada kali. Banyak kita wasul awan orang wali, banyak kita wasul awan orang wali di sini. Inilah amaliyahnya orang-orang Indo. Mereka selalu bertawasul, berdoa kepada Allah, bertawasul dengan orang-orang wali. Hanya banget itu duit lah. Amtakan kita itu jauh harus, makanya kan diandakin kita andakin orang pada terpihanan duit. Kata anda orang-orang waktu di duit habis jauh terus. Kan ada yang jenak itu. Daerah Martapura ada juga. Itu beda lagi. Itu di bawah pesapan bila anak belanja, di bawah pesapan ada duit. Juga engkau pesapan ada duit tapi separuhnya aja. Di Martapura juga ada gurunya. Nah, Pak amaliyahnya beda lagi. Gurunya ini ketujuh mengamaliyahi membaca manaqibnya istrinya Rasulullah yang bernama Sayyidatuna Khadijah. Jadi amalannya baca Sayyidatuna manaqib Sayyidah Khadijah. Sehingga diberi Allah Ta'ala kelebihan bila hendak perlu duit ungkap pesapan ada duit. Macam-macam ya. Artinya apa? Rezeki itu dari Allah, bukan dari usaha. Jadi silahkan berusaha. Ketika kita dapat duit, pandang ini duit dari Allah. Usaha ini bang hanya sebab. Nah, jangan gunakan duit ini kemana? Ke jalan Allah. Termasuk ke jalan Allah, yaitu mengungkusi anak ini. Itu jalan Allah namanya. Nah, kemudian ketika kita berusaha, kita sudah memandang ini rezeki dari Allah. Kemudian kita gunakan kepada jalannya Allah. Saya kira berkah apa kayak apa ini rezeki. Usaha itu kan sedikit keulihan, banyak kan, nang dicari kenapa? Berkahnya. Sehingga Imam Ibrahim As-Samarkandi beliau mengatakan, Jasidin man arada ayyahuna kasbuhu tayyiban fa'alaihi ayyahbadha khamsata asya. Siapa yang hendak usahanya itu berkah, apapun, rumah, pedagang, kantor, apakah jenis usahanya, hendak berkah, lazimi 5 macam. Lazimi 5 macam. Yang pertama apa? Yang pertama ayyah qaza alla yuakhira syai'an min faraidillah li ajlil kasbi wa la yadkhulu naqsu fiha. Yang pertama, jangan sampai dikarenakan usahanya dia melambatkan apa yang Allah fardukan terhadap dirinya. Dan jangan sampai dikarenakan usaha masuk kekurangan ibadah di dalam dirinya. Jangan sampai ketika berusaha dia melambatkan apa yang Allah fardukan. Sembahyang 5 waktu jangan dilambatkan. Satu malam lagi dia langganan di tangan di pedagang. Kayaknya dulu sembahyang zuhur, jangan. Bila orang yang kayak ini dia mendahulukan usaha daripada apa yang Allah fardukan, berarti usaha itu pada akan berkah. Bila anak berkah, sembahyang dulu, tutup dulu toko, tutup dulu kios, sembahyang dulu, ibadah sembahyang hanya buka. Artinya dia mendahulukan Allah daripada usaha. Usaha dirubiakannya. Nah, ini orang mau berkah nih. Mau berkah. Kemudian jangan sampai dia karena berusaha nang tadinya sembahyang jamaahnya full, kali waktunya sembahyang jamaah. Kenapa? Karena berusaha timbul maghrib dan isya lagi sembahyang jamaah. Zuhur, asar, subuh ada lagi sembahyang jamaah. Berarti apa? Ini berusaha timbul kurang ibadah. Ini kadang akan jadi berkah usahanya. Kadang akan jadi berkah. Satu. Yang kedua, alla yu'ti ahadan min khalqillah ta'ala li ajlil kasbi. Ini penting. Ketika kita berusaha hendak dapat keberkahan, jangan sampai usaha kita itu menyakiti orang. Jangan sampai usaha kita itu mengganggu orang lain dikarenakan usaha tersebut. Kita berusaha,
Jangan sampai usaha yang kita lakukan maulah orang sakit hati, maulah orang terganggu, maulah orang kada nyaman. Mohon maaf, umpamanya contoh, ulun mencontohkan, ulun lagi umpamanya bangun itik 100 ribu, maka rumah ulun ini ibak di rumah na tetayang nanggarangkah itiknya berbau loh, terganggu ada orang. Cakap kita aja nama imun, kita aja nama cium, kan jadi masalah. Ini orang mencium sebuah rumahnya cium, pokoknya terganggu namanya. Bukan terganggu batang tubuh, penciumannya terganggu. Nah, berarti usaha ulun ini apa? Maulah orang terganggu. Berarti jalannya kayak apa? Kayak itu ulun pada mau berusaha minta ridho orang-orang itu. Sampai mana bau itu kita cari orang. Hanya aku minta ridho, nah aku mana berusaha ingin titik. Hanya apabila ada keciuman, aku minta ridho, minta halal memberikan. Nah ini ada bapak yang mau mikir orang, aku mengerti, dia orang berusaha juga. Nah ada bapak berarti orang ridho ya. Kayak ini masuk sebuah rumah, kayak di orang aku minta ridho lah, aku mau ingin titik. Nah kalau kita baunya namanya keciuman, aku minta ridho dulu. Kaitan apa? Bila orang kada ridho, sudah menyembah kada ridho, kita dapat usaha, dapat rezeki dari itu. Allah memberi rezeki melalui itu usaha, maka usahanya itu kada akan berkah. Kenapa? Orang terganggu. Kamu kurang ridho ada apa? Tapi ingat kurang ridho itu ingat juga unjuk ke hintaluknya. Jangan baunya aja cium, hintaluknya unjuki juga. Jangan bunyinya aja dong didengar siang malam, unjuki hasil duitnya juga. Aku aja bunyi mendengar bunyi mana aja 1 kali 24 jam mendengar bunyinya aja. Umpamanya tuh ada pernah aku kalau saya duit bunyi gitu aja. Hah? Bila hendak unjuki tiap rumah, artinya orang pada jadi merasa terganggu. Aku ada bapaknya biar kau nyanyi alih bunyinya, asal dia bulan diunjuki. Artinya jangan sampai usaha kita maulah terganggu orang. Ibarat terganggu orang, kita minta ridho orang, minta halal orang, minta maaf orang dengan terganggunya dengan sebab usaha kita. Supaya apa kita? Supaya berkah. Supaya berkah. Nah, apa kalau usahanya nanti disebut bunyi orang umpamanya apa mesin ini, mesin itu bunyi tidak namanya terganggu orang, minta maaf. Yang ketiga, wa ayat sudah bikasbihi istighfaran min nafsihi wa liyalihi wa la yaqsudu bihi jama'ah wa kasah. Ketika berusaha, dia mengkasab dengan berusaha. Dia berniat dengan berusaha memelihara dirinya, memelihara anaknya daripada berbuat yang haram. Jangan sampai minta-minta terhadap orang lain. Dia mengkasab berusaha supaya terpelihara daripada sesuatu yang haram. Jangan sampai berusaha itu niatnya mengumpulkan harta, itu salah. Ulun punya berusaha, niat ulun mengumpulkan harta banyak-banyak, salah. Usaha itu akan berkah. Bahkan dalam salah satu keterangan ayat yang diterangkan Allah dalam surah Al-Jum'at, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kata Allah, ketika kalian sudah selesai melaksanakan sembahyang, silahkan engkau pergi kemana aja, bertebaran di permukaan bumi, cari anugerah Allah. Artinya apa? Ketika orang berusaha, ketika orang begawi, niatnya apa? Mencari anugerah Allah. Itu aja. Bukan hanya mengumpulkan harta, tapi mencari anugerah Allah. Habis yang keempat, Allah yaj'ala nafsahu bil kasbi. Jangan sampai menyungguhi akan dirinya hanya semata usaha. Hidup itu kan berusaha aja. Jangan hidup itu hanya berusaha aja. Jangan ada berkah juga. Yang kelima, alla yara rizqa minal kasbi wa yara rizqa minallah wal kasbu sababan. Bahwasanya dia tidak memandang itu rezeki daripada usaha, dan dia memandang rezeki itu dari Allah. Wal kasbu sababan, usaha itu hanya sebab. Usaha itu hanya sebab. Nah berkah itu bila Allah menggawi iman ini akan berkah usaha dan bidangkannya. Amun ulun
simpulkan dalam hati. Berusaha itu tiga, jadi anak turun pada rumah ingatkan tiga. Yang pertama billah, yang kedua minallah, yang ketiga wa ilallah. Billah, minallah, ilallah. Ketika anak turun pada rumah, anak berusaha billah, ingatkan aku ini berusaha dengan Allah. Artinya aku bergerak ini dan itu dengan Allah. Allah yang memberi. Aku berisi kekuatan ini. Turun pada rumah. Minallah, dapat duit, pandang ini dari Allah. Ini dari Allah. Sudah dapat duit, dipandang dari Allah, gunakan illallah kepada Allah. Ini orang sufi amaliyahnya kayak ini. Bila turun pada rumah, billah dengan Allah, minallah dari Allah, illallah kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Nah, akan berkah berusaha. Nah, 5 tadi dijalankan, ingin berusaha selalu dengan Allah, ingat dengan Allah, kemudian dia pandang itu rezeki dari Allah, kemudian dia gunakan ke jalan Allah. Nah, itu akan mendapatkan keberkahan usahanya dunia wal akhirah. Mungkin itu saja yang perlu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri ulun dan bagi diri sampeyan barataan, dan mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di sini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik hidayah serta inayah di ayatnya, sehingga kita dapat mengamalkan apa yang kita ketahui dan dapat melaksanakan segala bentuk ibadah, segala bentuk perintah Allah, dan dapat menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Dan mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di sini, Allah batikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan bersama para aulia Allah dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ulun minta halal, ulun minta ridho kepada sahabat barataan. Allah muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa ya nasta'in. وغير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال حالنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله.